Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Buangide Ibu Umi Nuriyati SDD, yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Buangide, dan yang saya hormati segenap tamu undangan peserta seminar Diseminasi Budaya Positif yang berbahagia. Pertama-tama, biqauli alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta beribu-ribu kenikmatan kita semua bisa bersilaturahim dan berkumpul dalam acara seminar pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin umat yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, inti, dan acara yang kelima, penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan umur kita dan sholawat nariyah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-'urabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghammu bihi wajhihil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga dengan lantunan surat Al-Fatihah dan sholawat Nariyah, acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Kite, Ibu Umi Nuriyati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang pada hari ini sudah berkenan hadir di ruangan kelas 1 dalam rangka memenuhi undangan Bapak Wildan dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelum acara mulai, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya sampai pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengadakan acara pada siang hari dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, supaya kita semua nanti bisa diakui sebagai umat Kanjeng Nabi dan bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semua, hari ini Mas Wildan mengadakan acara dalam rangka untuk memenuhi tugas CGP, yaitu mengadakan diseminasi budaya positif. Oleh sebab itu, saya berharap apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Wildan bisa kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar ilmu mandek gitu ya. Kita memperoleh rata-rata selama ini seperti itu. Rata-rata berdidiklat wis mandek, tidak ada kelanjutannya. Apa yang telah diperoleh selama diklat itu wis mandek dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, saya
pembelajaran kita, sehingga kita bisa mencetak generasi penerus, generasi yang unggul menyongsong Indonesia emas. Junjungan atau suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau yang selalu istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya mendapatkan oleh-oleh dari acara CGP Keangkatan 10 ya, yang mana oleh-oleh ini berupa insyaallah ilmu yang sangat bermanfaat, yang mana mungkin belum pernah saya dapati, dan kali ini saya mendapatinya dan ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Di sini saya juga mengutarakan saya ini juga sama-sama belajar, sama seperti Bapak Ibu guru senior, yang mana kita di sini tujuannya belajar bersama-sama, yang mana dengan ilmu nanti yang saya paparkan bisa kita amalkan di sekolah kita masing-masing demi untuk mencapai pendidikan yang lebih maju ke depannya sesuai dengan filosofi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kali ini diseminasi budaya positif. Ini tidak asing bagi kita semuanya, kalimat budaya positif. Budaya cenderung dengan adat istiadat kebiasaan positif itu hal-hal yang sifatnya baik, yang mana budaya positif ini apabila nanti diterapkan di sekolah Bapak Ibu guru, insya Allah visi dan misi untuk mencapai tujuan itu bisa terpenuhi dengan menjalankan budaya positif. Nah, dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan tuntunan atau penuntun terhadap segala kekuatan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada filosofi yang lain. Pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pembelajaran berpusat pada murid karena anak memiliki karakter unik yang berbeda. Pendidikan sesuai dengan sosial budaya daerah atau budi pekerti. Nah, di situ dipaparkan kenapa sih pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih. Yaitu ya, ibaratnya itu kita itu sebagai guru diibaratkan seperti petani. Petani yang sedang menabur benih padi. Apa itu benih padinya? Ya, ini adalah peserta didik kita masing-masing. Ya, dari peserta didik yang masih dini hingga dia tumbuh. Yang mana guru itu petaninya, ibaratnya itu kita itu tidak bisa memaksa benih tersebut itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita hanya bisa mendampingi, memberi motivasi supaya dia bisa tumbuh berkembang menjadi hal yang baik. Padinya itu kelak ketika dipanen bisa menuai hasil yang maksimal. Istilahnya seperti itu. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid, yang mana kalau kita dahulu kala duduk di bangku sekolahan ya, apa-apa itu berpusat kepada gurunya. Kamu harus manut, kamu harus bisa misalnya lompat jauh di materi olahraga. Padahal anak ini skillnya itu, keterampilannya itu di matematika, dia banyak menghitung, tapi kita paksakan
dipaksakan gurunya untuk ini bisa koyok ini. Nah itu kurang tepat menurut filosofi Bapak ya Diajar Dewantoro ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya mengenai filosofi pemikiran Diajar Dewantoro. Nah kita masuk dari budaya positif itu kita awali dari disiplin positif. Nah kita explaining dulu ya, kita bermain game di sini yang mana biar nanti nggak sepaneng dan bisa lebih fokus untuk pembahasan materi di berikutnya. Mari teman-teman ya mencoba ada game atau permainan namanya coba buka. Anda dan teman-teman Anda itu melakukan permainan coba buka. Anda itu sebagai tugas Anda itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Ibaratnya kepalan tangannya Bapak Ibu ini ada berlian yang harus dijaga. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda memang sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Ibaratnya tadi di dalamnya ada berlian gitu ya. Nah, tugas B itu rekan Anda di sebelah Anda itu mencoba dengan segala cara ya membuka kepala tangan supaya Anda itu mau dengan cara dibujuk, dihardik, diintimidasi, dimarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang atau disogok agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, coba lakukan kegiatan coba dan buka di atas dengan B secara bergantian masing-masing dan B memiliki waktu 30 detik. Berarti Bu Vera berpasangan dengan Bu Ati, Bu Pupus dengan Bu Rizka, kemudian Pak siapa? Brahma dengan Pak Danang, Pak Eko dengan Pak Hamid ya. Oke, tentukan yang A dan B nanti bergantian ya. Oke, kita mulai 30 detik. Kepala tangannya itu ya nanti bergantian ya. Nanti bergantian SPG-nya. Bumi cukup ini Pak saja nggak apa-apa. Ya, sudah ya. Dipancing dibuka, ya. Buka tanganmu, pakai biasa ketemu, pakai biasa ketemu moral. Ya kita mulai ya 30 detik dari sekarang. Nah, ya. Yo, dibujuk. Ini saya mau ngecek kalian punya prinsip ya. Silakan dibujuk, berayu-ayu, kayak dulu naik, pasangan dulu. Itu pasangan mereka. Waktu tes dulu gimana merayu istrinya atau suaminya? Dirayu. Ya saya tolong buka tangannya. Buka orang, yuk pakai sakit dulu lah. Pak, kalau dibuka gimana Pak? Untuk sekitarnya tuh. Untuk sekitarnya. Oh berarti gelombang Pak ya? Dan dibuka. Oke, sekarang gantian. Oke. Sekarang gantian sebelahnya yang apalan tangan, temannya tadi yang satunya gantian merayu. Kita mulai 30 detik dari sekarang. Baik, cukup ya, ada 30 detik breakingnya sama-sama coba yang ada di. Nah, sekarang ketika kalian udah bermain breaking tadi coba buka, muncul suatu pertanyaan, ada 3 pertanyaan ini di sini ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasannya?
atau B membuka kepalan tangan Anda. Ini alasannya apa dibuka? Yang nomor 2, apakah Anda atau B masih menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya kok B tetap menutup kepalan tangannya? Ya. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, di sini siapa yang ingin mengutarakan? Dari SBG yang tadi Bapak Ibu mainkan. Tadi yang B tadi tangannya ada yang dibuka nggak tadi? Oh, Pak Eko, ya, Pak Eko, Pak Eko. Alasannya dulu, Pak Eko kenapa kok tadi dibuka tangannya? Apakah disodok? Disodok mau diberikan kopi. Mau diberikan kopi katanya. Kenapa nggak berikan kopi? Mau diberikan kopi, ya. Jadi Pak Eko nanti kepalanya dibuka karena Gerali Pak Hamid berhasil merayu dengan diberikan kopi akhirnya Termalas ya rayu. ya. Padahal tadi di kepala tangan itu ada yang sesuatu hal yang berharga, ya, yang harus dijaga. Tetapi kita lari kopi, ya udah lah buka aja. Ini Pak Eko, tidak apa-apa. Nah, sekarang yang kedua, yang B menutup masih menutup kepala tangannya atau sebaliknya yang A masih menutup. Siapa tadi yang masih menutup? Kayaknya banyak yang masih menutup. Dan ibu-ibu, beda ke sini ibu-ibu kenapa? Mesti untuk kayaknya ya. Kenapa alasannya nggak ditutup? Sudah terbuka, udah. Oke, ya kasih alasannya kenapa sih kok masih ditutup? Tadi saya sampai akhir masih tertutup, namun pas hitungan detik tertutup. Itu terbuka. Tapi masuk buka ya jam itu. Alasannya kenapa? Alasannya tertutup kan ada alasannya. Masih di nomor yang pertama berarti ya. Saat masih tertutup, waktunya masih banyak, saya biarkan supaya lebih berusaha. Berusaha. Karena pernah rayuan berarti kan? Oh tidak. Terakhir saya buka karena sudah melihat usahanya. Ya. Ya, kalian mungkin yang menutup masih menutup kepalanya di sini tadi ya. Itu sampai Bu Rizka tertutup ya tadi ya. Terbuka. Roman kabel, Pak. Bungkus. Roman kabel. Baik, ya. Tadi rata-rata berarti teman-teman banyak yang terbuka ternyata ya. Ya dari kontrol permainan ini coba buka ya. Ini kita bisa mengambil sebuah hikmah ya, yang mana nanti dari teori kontrol ini oleh William Jackson akan dipaparkan di sini ya, bahwasanya dari permainan game tadi itu bisa ditarik pelajaran sebenarnya yang bisa mengontrol kondisi ya kepala tangan tadi itu adalah diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Oleh sebab itu karena permainan tadi itu kalian menggenggam itu, panjenengan menggenggam itu adalah hal yang hal yang harus dijaga ya, apapun kendali nek disodok ya wis lah ketane nilainya besar lumayan. Padahal yang digenggam itu hal yang berharga. Tapi kalau masih dia tetap menggenggam, nah itu juga yang mengendalikan juga dirinya sendiri, yang mengatur dirinya sendiri. Nah, ini nanti akan dibawakan di sini. Jadi sebenarnya apapun itu yang kita lakukan ini kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Setiap kejadian yang kita alami, itu ya Bapak Ibu ya, itu kita itu mau itu hal yang baik atau yang buruk, kita itu yang mengontrol itu sebenarnya diri kita, bukan orang lain. Kalau kita kuat bersikukuh dengan tujuan kita, maka angin udan menghantam kita, ya kita tetap tegak dengan prinsip itu. Ya, nah itu tadi hikmah dari permainan
Kim coba lakukan. Sekarang kita masuk ke teori kontrol ya dari William Glasser. Ini adalah seorang psikiater sekaligus pendidik yang mana kemudian dari kontrol teori ini berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol itu dimaknai ilusi guru mengontrol murid. Kemudian bisa dimaknai ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan juga yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini beberapa makna kontrol dari William Glasser. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda terlebih dahulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, tentunya cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya. Nah, ini ya, mengubah stimulus respon atau teori kontrol. Nah, itu tidak mudah ya, yang mana stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Ini kan yang memegang kontrol itu, dia itu saya itu bisa misalnya di dalam sekolahnya di kelas ya, saya itu bisa memegang kontrol siswa. Siswa itu bisa menurut apa yang diperintahkan, dia merasa memegang kendali dan kontrol tersebut. Nah, hal tersebut seiring berjalannya waktu berubah, harus bisa diubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi sebenarnya bukan kita yang mengontrol anak didik kita, tetapi diri kita masing-masing yang mengontrol diri sendiri. Kita nggak bisa orang lain sama dengan kita, ya, gitu. Nah itu mungkin ketika kita duduk di bangku sekolah dahulu kala, memang pernah mengalami seperti itu. Apa-apa harus nurut apa yang diinginkan oleh guru kita, ya. Padahal kita memiliki keinginan yang lain. Jadi pengen masak, tapi kok dikongkon nyanyi. Nah itu akhirnya ada unsur pemaksaan yang tadi ya. Nah itu harus diubah dengan paradigma teori kontrol. Nah ini ada lagi, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Jadi sopo Gunung Lawu itu bentuknya segitiga, padahal setelah gambaran orang lain itu ketika mencermati Gunung Lawu misalnya ini ya, itu enggak segitiga plastik enggak. Ada bentuk lengkuannya, berbeda-beda nilainya. Ya. Terus kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal pandangan orang itu kan nggak sama ya pastinya. Harusnya kita berusaha membangun pandangan orang lain itu tentang dunia masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kok gak tahu jajan apa tujuannya? Mungkin kalau kita berpikir wah ini mungkin dia nggak ini sana orang tuanya. Padahal kan ada mungkin tujuannya yang lain. Mungkin dia nggak jajan di sekolah itu uangnya itu sebenarnya ada uang sakunya tapi ditabung. Ya mungkin kebutuhan yang lain. Jadi gak mungkin perilaku buruk yang lain misalnya ada yang bertengkar
didik kita. Kenapa sih si Roni mukul si Anto misalnya gitu? Nah, bisa jadi si Roni itu dipukul dulu, baru Anto balas mukul, misalnya seperti itu. Ya, nah itu teori kontrol ini merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Adapun yang lain itu masih ada yang tak perlu saya jelaskan. Kemudian sebenarnya apa sih makna disiplin positif ya dalam rangka menciptakan lingkungan positif? Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kenapa? Karena disiplin positif ini sangat penting sekali, Bapak Ibu ya, yang ada di sekolah kita. Kalau memang kita tidak sesuai, ya tidak positif, maka ya visi misi yang ada di sekolah Bapak Ibu tidak akan pernah tercapai. Siapa saja yang berperan, tidak sendiri, tidak kita sendiri, semuanya harus terlibat. Misalnya di suatu sekolah itu ternyata ada salah satu guru yang benar-benar terampil, dia punya power ya. Tapi kalau tidak diiringi dengan lingkungan yang baik, rekan sejawatnya itu tidak mendukung, maka ya nggak akan pernah terwujud visi misi tersebut. Yang mungkin Bapak Ibu ini lebih memahami dalam hal ini ya. Tapi kalau di lingkungan tersebut, entah itu bagian penjaganya juga mendukung, guru PAI-nya juga bagus, ya. Kemudian teman-teman guru yang lain, siswanya pun juga menerapkan disiplin positif dengan teratur, maka insya Allah apa yang divisikan di dalam surat tersebut akan mudah untuk diwujudkan. Ya, yang penting ya disiplin positif kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimana dengan suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu apa betul? Betul. Rata-rata disiplin itu di pikiran kita itu wah nyaman ya. Ada guru gak bukan. Nah, itu kita nilai disiplin merasa kayak wah tidak nyaman ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan ya dalam arti disiplin positif. Yang mana nilai-nilai kebajikan tersebut itu tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, di situ pasti yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, beriman ini termasuk nilai kebajikan. Coba bayangkan ya di sekolah Bapak Ibu itu di depan gerbang misalnya anak-anak itu disambut Bapak Ibu guru menerapkan metode 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Wah, pasti itu akan menjadi contoh. Masyarakat akan melihat ternyata SD 2 Broto misalnya siswa-siswinya berada di depan Bapak Ibu guru, saling di depan pagar ya, di depan halaman sekolahan gitu ya. Nah, terus pas waktunya mau masuk kelas itu ada kebiasaan yang lain, misalnya seperti menghafalkan surat-surat pendek secara bersama-sama, ya, terus hafalan Asmaul Husna, ya. Nah, itu apalagi ditambah pas waktu duha dan sholat duhurnya secara berjamaah juga, pasti akan nilai kebajikan ini itu hanya profil pelajar Pancasilanya itu dapat tuh ada gitu ya. Ini dari sisi beriman
Ibu ya. Ya kalau anak-anak kita dapat mandiri, mampu mencukupi diri sendiri misalnya ya, tidak selalu bergantung misalnya kalau mau makan misalnya ada ibunya itu sampai datang ke sekolah menyuapi kan jadi nggak enak gitu ya. Tapi kalau dia itu mandiri misalnya, dia mau makan ya dia makan sendiri, tidak merepotkan yang lain gitu kan. Ada memang era saat ini itu manjanya itu sangat berlebihan sekali sehingga membuat anak-anak itu jauh dari kata mandiri ya. Nah, bernalar kritis sudah sekali ya anak-anak ini dia bisa aktif ya, bertanya kepada bapak ibu guru dan tidak takut karena dia bernalar kritis. Kalau nggak paham ditanyakan ya, supaya mereka itu bisa lebih berkembang. Kemudian kreatif, anak-anak itu kalau saat ini itu yang sering saya amati, misalnya seperti pembelajaran menggambar, mewarnai itu ya, itu rata-rata yang menyiapkan gambarnya itu bapak ibu guru, anak-anak tinggal mewarnai. Padahal itu kalau anaknya yang gambar, terus dia mewarnai, itu dia malah lebih kreatif. Sekarang kebanyakan seperti itu. Kalau ada mungkin perlombaan di sekolahan itu kan gambarnya itu sudah disediakan gurunya, di print, di copy, dikasihkan ke siswa-siswanya lalu diwarnai. Itu saya rasa kurang kreatif kalau seperti itu. Ada gotong royong ini jelas sekali kalau di sekolah kita itu setiap hari Jumat itu mengadakan biasanya bersih-bersih ya, Jumat bersih, membersihkan rumput yang sudah panjang, selokan ada sampahnya diambil, dibuang pada tempatnya. Nah, itu sangat penting sekali menumbuhkan nilai gotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pertanyakan. Nah, motivasi dari perilaku manusia itu dirangkum menjadi 3 di sini ya. Nah, pertama, motivasi seorang anak itu kadang-kadang itu kalau nggak didisiplin itu dia merasa tidak nyaman, takut kalau dihukum. Misalnya ketika berangkat ke sekolah, ibunya nggak khawatir, padahal itu nilai disiplinan ya, disiplinan. Dia khawatir kalau takut dihukum nanti dia berdiri di lapangan yang berbeda. Dia merasa kayak terlambat ini motivasi, takut ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada lomba misalnya di sekolah, aku melu lomba, misalnya seorang siswa berpikiran seperti itu, saya ikut lomba dengan harapan saya ingin mendapatkan imbalan, pengen untuk sangu, pelatihan pengen untuk sangu dan seperti itu. Nah, ada motivasi yang lain itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi yang ketiga ini yang perlu kita terapkan ya. Yang nomor 3 ini. Nah, ini kita langsung masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya bentuk hukuman atau konsekuensi. Saya ulang lagi, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu definisi dari restitusi. Jadi dia menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, mari kita cek Bapak Ibu guru, cek kok masih fokus nggak ini ya. Nah, ini ada kasus ya. Kasusnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik, apa alasannya Mas Rizky? Untuk masalah saya buat hukuman adalah mencatat 1000 kali, Pak. Ya. Itu akan memberikan efek kepada si anak, terutama di bagian tengah. Mungkin sepengetahuan saya sanksi atau konsekuensi itu lebih bersifat ramah, Pak, daripada hukuman. Mungkin seperti itu. Jadi hukuman ya. Itu pendapat dari Pak Rizky ya. Nah, jadi Pak Rizky memilih hukuman. Padahal yang tepat di sini adalah konsekuensi, yang mana mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi Pak Rizky. Nah, kalau hukuman itu beda lagi nanti. Hukuman itu bersifat lebih perintah, yang memberikan perintah. Kamu datang terlambat, push up, itu kayak gitu ya misalnya. Jadi soal yang pertama. Baik, sekarang kita cermati lagi soal yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Hukuman apakah konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Benar sekali, hukuman sifatnya perintah ya. Hari ini lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Betul sekali. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukumankah apa konsekuensi? Konsekuensi, betul sekali. Konsekuensinya kalau kamu jaga dalam meja, ya konsekuensinya ya kamu harus membersihkan anak-anak seperti itu ya. Konsekuensi beda dengan hukuman. Ada ini yang keempat ini, murid diminta untuk push up. Yang saya minta tadi 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, bersifat perintah itu tadi ya, push up 15 kali. Nah, tadi yang kaitannya tentang contoh-contoh konsekuensi dan hukuman. Gimana Bapak Ibu, jelas ya di sini ya? Yes. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan
bukannya. Nah, ini yang untuk materi ini saya sebenarnya mendapatkan materi ini juga kaget ya. Kenapa? Saya karena sering memberikan penghargaan kepada anak saya sendiri ya, kandung, kemudian juga beberapa peserta didik yang mana ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu saya berikan penghargaan. Tetapi di sini ternyata penghargaan tersebut itu juga termasuk hukuman bagi mereka. Ya. Nah, pernyataan tentang hukuman penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menjadi tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi diri dalam diri atau intrinsik. Ya, ini misalnya seperti kasus ini Bapak Ibu ya. Misalnya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat misalnya, dia itu sering diberikan penghargaan. Kenapa bisa menjadi seperti menghukum? Karena gini, temuan di lapangan itu setelah saya amati, orang ini kalau diberikan tugas, entah itu tugasnya membuat dokumen, kemudian membeli barang, itu terkadang dengan masuk penghargaan dihukum tadi, itu dia berharap mendapatkan imbalan. Pokoknya ada duitnya, dia melaku. Tapi nek gawe duitnya ya sekurang-kurangnya Mas enggak lakoni. Maksudnya ini dan temuan itu saya dapatkan ketika saya belajar di JGP ini ya, tentang hukuman itu iso jadi lewat penghargaan tadi. Kalau kalian memberikannya tidak pas di situ ya, artinya jadi dia itu masuk ke dalam perangkat yang kurang positif ya. Hal itu banyak sekali ditemukan Bapak Ibu ya. Mungkin di kasus yang lain misalnya ya, kalau sudah ada tugas misalnya dia bagiannya mungkin peserta didik ini misalnya sudah sering mendapatkan juara ya, untuk sekolahannya kelas itu ya. Akhirnya ketika kita memberikan penghargaan, kita dapat juara, kita dapat kita berikan dengan imbalan seperti itu. Itu saya pernah dulu waktu di SMP ya, waktu itu saya pernah mengajar di SMP 5. Akhirnya saya jadi flashback ke belakang cerita saya. Di SMP 5 itu saya dulu menjadi koordinator sekaligus pelatih anak didik saya itu di futsal. Ada beberapa pemain yang siswa itu yang berkembang punya potensi yang bagus ya di futsalnya itu dan banyak menghasilkan gelar ya di kompetisi futsal. Dia termasuk pemain juga sekaligus kapten ya di SMP 5. Suatu ketika sepatunya itu rusak ya. Pas mau berkompetisi sepatunya rusak. Wah ini kalau nggak main ini anak saya ini, wah, nanti bisa permainannya kita bisa kalah dengan tim yang lain. Nah, oleh sebab itu saya berikan penghargaan ya, penghargaan apa namanya, dengan memberikan sepatu ini tadi ya. Penghargaan tersebut dilihat ke teman yang lain. Nah ini terjadi iri. Kemudian terjadi iri ya. Karena kita memberikannya nggak pas itu ya, dengan penghargaan seperti itu ya. Nah ini yang terjadi menjadi terdukung akibatnya penghargaan tersebut yang telah kita berikan. Ya, makanya dalam memberikan penghargaan di sini jangan sampai kita mungkin salah kondisinya, situasinya salah gitu ya. Kita harus cermat. Nah, berikutnya budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu?
mengapa keyakinan kelas kok gak peraturan saja. Sebenarnya di kelas itu kalau kita duduk di bangku sekolah dulu kan ada peraturan kelas ya, tapi di sini tuh disempurnakan lagi namanya keyakinan kelas. Ya bedanya itu kalau peraturan kelas itu bersifat formal, kalimatnya itu formal. Misalnya dilarang melanggar ke masuk kelas, nah itu namanya peraturan. Tapi kalau yang keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak kalimatnya, dan keyakinan tersebut itu dibuat nanti dengan kesepakatan bersama-sama dengan guru kelasnya. Nah ini contoh yang lainnya, kenapa kita peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda kedua, kemudian jawaban Anda adalah keselamatan. Ya, mengapa kita peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah kesehatan dan keselamatan. Nah itu termasuk peraturan. Berbeda dengan keyakinan kelas, yang saya sampaikan tadi, dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, untuk lebih jelasnya ini Bapak Ibu gambarnya mengenai perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu bisa dicoba di kelas Bapak Ibu masing-masing. Lebih efektif yang mana? Kesepakatan kelas apa? Cara titik. Setelah saya belajar di sini, ternyata kesepakatan kelas itu malah lebih efektif. Nah, kalau kata tertib itu, dia itu nanti di dalam hatinya, misal datang tepat waktu, itu kan kalimatnya itu sangat formal ya. Jadi dia itu tumbuh rasa kayak gak nyaman, takut, ada ketakutan ya. Wajib dilaksanakan tugas kita. Tapi kalau kesepakatan kelas itu lebih abstrak, lebih fleksibel, dan dibuat itu bareng-bareng sama bapak ibu guru di dalam kelas. Anak-anak, misalnya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu yuk. Nah, seperti itu misalnya. Nah, panjenengan jelaskan, kemudian ambil selembar kertas, ya, taruh di papan, misalnya ditempel, jenengan kasihkan kertas tersebut kepada anak-anak. Kesepakatan kelas apa yang kita sepakati pada hari ini? Misalnya dalam belajar itu harus aktif, itu kesepakatannya ditempel. Makan bersama tepat pada waktunya, supaya makan bersama-sama dan tepat waktu. Sepakati menjaga kebersihan. Nah, itu lebih simpel kalimatnya dan praktis. Jadi dari kesepakatan ini ya ada harus disepakati secara bersama-sama, disepakati bersama-sama oleh Bapak Ibu guru dan siswa tadi yang telah membuat kesepakatan. Nah, apabila melanggar kesepakatan, dia sudah sadar, kita nggak perlu marah-marah, dia itu sudah sadar, saya melanggar kesepakatan, konsekuensinya apa ya? Nanti ada konsekuensinya di sini. Dia secara tidak langsung itu dari kesepakatan dia udah dalam hatinya itu aku melanggar kesepakatan, berarti aku nggak boleh mengulangi lagi. Dia kayak gitu. Itu bisa dicoba nanti. Nah, dari kesepakatan itu tumbuh yang namanya keyakinan. Bagi sepakati kabeh tadi, ya kesepakatan kelas itu tumbuh keyakinan. Jadi masing-masing itu akan bertanggung jawab mengerjakan tugas tiketnya. Tidak hanya siswanya, gurunya juga sama. Mungkin di sekolah itu juga ada mungkin bapak ibu kepala sekolahnya pun juga bertanggung jawabnya itu lebih tinggi ya. Kemudian pastinya bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Nah itu mau dari kesepakatan tadi itu menimbulkan rasa seperti itu, keyakinan kelas. Nah
Ini restitusi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama Bapak Ibu, penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, apa itu penghukum? Kita penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 kontrol yang harus Bapak Ibu ketahui. Posisi 5 kontrol yang pertama, penghukum itu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman yang sifatnya fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat-alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kita nggak usah jauh-jauh memberikan contoh ya. Penghukum ini saya yakin guru olahraga pasti melakukan seperti ini. Ya, seperti anak-anak saya pun juga sering melakukan hukuman fisik karena dulu itu belum belajar. Tapi setelah belajar, ya enggak langsung bisa proses itu ya. Kita belajar, saya ngawalnya sedikit, bocah melakukan mungkin pelanggaran yang langsung kita hukum, kita sekarang bisa berpikir ya. Kalau ini nggak efektif, kalau kita hukum dengan kekerasan fisik, anak ini nanti malah tidak membaik dan akan lebih mengulangi lagi kesalahan yang sama dan malah lebih parah lagi ya. Ya memang turun temurun memang ya penghukum ini sering dulu ya dilakukan apalagi oleh guru PJOK. Nah, yang kedua, 5 posisi kontrol yang kedua ini membuat merasa bersalah. Nanti ini akan ada, saya terangkan videonya Bapak Ibu ya, biar lebih jelas. Membuat merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya ada siswa terlambat, ya dipanggil, kita panggil kan. Misalnya Joni terlambat, maaf Bu, pasti dia akan minta maaf. Kesiangan, mungkin semalam nonton TV sampai larut malam. Kemudian guru mengatakan, apa kamu tidak merasa kasihan dengan Bapak Ibu guru? Kalau nanti saya dihukum sama kepala sekolah gimana? Nah, itu membuat merasa bersalah. Jadi si anak itu gara-gara saya, Pak Guru nanti bisa dihukum oleh kepala sekolah, disanksi kepala sekolah, yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah ini juga pernah saya alami waktu PPL di SMA 7 Kediri. Jadi kita itu menganggap siswa itu sebagai seorang teman, sehingga antara guru dan siswa itu dia itu kayak guru itu seperti nggak ada kebawaannya. Gara-gara pas mungkin di dalam pembelajaran itu ramai ada salah satu teman yang siswa yang ramai antara yang lain dan mempengaruhi yang lain. Nah, akhirnya saya menggunakan teknik ini. Ya, teman yang disampaikan Bumi tadi ya, mungkin kita sudah pernah melakukan, tapi kita nggak tahu namanya. Ternyata ini 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, jadi setelah selesai belajar itu tak ajak ke kantin, tak traktir dengan kalimat-kalimat seperti teman. Tidak boleh, tidak boleh. Karena nanti kewibawaan guru akan jatuh, ya. Jadi tetap ada apa namanya, kita itu ada sekat ya dengan murid kita. Bagaimana sebagai pendidik kita ngomong dengan siswa itu dengan posisi yang kondisi yang pas. Juga dengan siswa itu nanti dia juga bisa menghormati gurunya dengan batasan-batasan. Nek dipukul rata kayak kocok ini, wah gak ada wibawanya, betul itu Bapak Ibu guru. Nah ini pernah saya alami dulu di SMA 7 ya, SMA 7 Kediri. Posisi 5 kontrol yang kelima adalah pemantau. Pemantau ini dia mengawasi, bertanggung jawab
atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ya, dia lebih ke data. Misalnya ini ada kejadian jam istirahat. Guru itu mengatakan anak-anak kelas 5 istirahatnya nanti 30 menit ya. Istirahat dimulai jam 9. Nanti masuk lagi ke kelas, kelas 10 harus berada di kelas. Nah, dia menggunakan data. Nah, itu dia menggunakan teknik pemantau. Begitu. Lanjut manajer. Ini 5 posisi kontrol yang menurut saya paling baik yang saya pelajari. Guru itu bertindak sebagai manajer ya bagi murid-muridnya. Mana posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, jadi manajer itu tidak selalu identik dengan perusahaan, tapi di sekolah pun juga kita juga bisa berperan sebagai seorang manajer. Yang mana ini nanti seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, kita lanjutkan ke video berikut ya. Simak biar supaya lebih jelas apa yang dilakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama. Naren,
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi pendukung ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Nada tinggi. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, siswa akan menyimpan dendam dan memberontak. Itu efeknya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ya, ini merasa Duh, bersalah. gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sarah cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini bahaya sekali ya. Kontrol rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ya, ini Kamu ini ada-ada saja. menganggap seperti teman ya. Siswa Dalam teman. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab
dekat dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Efeknya seperti itu. Yang terbaik, mantap dulu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer ya, posisi yang terbaik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Nah gitu ya, Bu ya. Kira-kira Tadi posisi lima kontrol yang mengangkat restitusi ya. Jadi dia lebih menerapkan segitiga restitusi yang mana pertama itu menstabilkan identitas peserta didik tersebut, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan tersebut. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh salah satu video tadi yang restitusi yang ini rumusnya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, cara menstabilkan identitasnya yaitu dengan kalimat-kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, ya. Bapak Ibu juga pernah dulu itu ketika masih sekolah itu juga pernah terlambat, ya. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu, kemudian divalidasi tindakannya yang salah itu. Ya, kita cek, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Siswa tersebut menjawab, mungkin saya datang ke sekolahan itu semalam itu nonton TV hingga larut malam tanpa ibu guru. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
dan berangkat sekolah tidak terlambat. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya disiplin ya, ketika ke sekolahan, seperti itu ya, menghargai waktu, keyakinan karena terlambat. Kemudian karena sudah dilanggar, kamu setelah kejadian ini ingin seperti apa? Dia menyadari salahnya tersebut dan ingin lebih baik lagi. Ya, seperti ketika tidur, ya, dia supaya bangun pagi bisa menggunakan alarm, bisa dibangunkan orang tua yang menjelaskan. Iya ya, mengenai restitusi yang termasuk bagian dari budaya positif. Mungkin ada yang ditanyakan dari paparan saya, penjelasan saya. Sini, baik, amin ya. Terima kasih banyak atas laporan dari saya. Mungkin ini pengalaman dulu kayak saat di SMP. Ada teman saat pembelajaran olahraga itu nggak mengikuti pembelajaran, malah sembunyi-sembunyi makan di kantin. Pertanyaan saya, itu sebagai guru olahraga itu bagaimana cara merestitusi siswa yang seperti itu, Pak? Terima kasih Pak Hamid. Ya, memang kejadian-kejadian seperti ini memang sering yang terjadi mungkin di sekolah-sekolah yang lain. Ketika jam olahraga, siswa tersebut dipakai seragam olahraga, tapi ketika teman-temannya berbaris dia belok, atau mungkin alasan di kamar mandi lalu beloknya ke kantin, malah beli jajan dan minuman di kantin karena mungkin rasa males, ya gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya kami bagaimana cara merestitusi kejadian tersebut. Dan kita pakai rumus ketiga seperti ini ya. Ketika kita telah mengetahui kejadian tersebut, oh ternyata sebut saja si A dan si B yang ikut olahraga malah jajan di kantin. Nah, pertama yang perlu kita lakukan tentu yang paling bawah, menstabilkan identitas siswa tersebut. Kita panggil dulu si A dan si B. Si A dan si B datang ke ruangan kita dudukkan dulu. Kita tanya, ya, pertama, tadi saya melihat kalian pas jam olahraga, kok kalian malah makan dan minum di kantin. Kenapa? Nah, kita menanyakan dulu seperti itu. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Saya lapar, jawabannya. Dia pasti punya alasan. Yang nggak langsung masuk jawabannya males itu nggak mungkin langsung ke situ dia. Pasti dia siswa tersebut lapar belum makan dari rumah. Misalnya seperti itu ya jawabannya. Nah, apakah Bapak akan menghukum saya? Nah, misalnya setelah siswa tersebut bertanya seperti itu. Nah, kita sebagai guru, nah di sini juga memberikan kestabilan supaya dia itu tidak ada rasa nanti kalau takut atau nanti dendam ketika kita dia nanti dihukum. Nah, tentu kita harus stabilkan. Kita berikan kalimat-kalimat yang menyejukkan ini. Anak-anak, bukannya tidak boleh kalian itu makan dan minum di kantin, tetapi kalian juga harus tahu makan dan minum di kantin itu harus tahu waktunya. Nah, seperti itu ya. Pak Wildan atau mungkin Pak Hamid pun juga pernah mengalami kesalahan sama seperti kalian dulu ketika duduk di sekolah. Ya, tapi mari kita cari solusi secara sama-sama. Maka itu merupakan tindakan yang benar. Lalu kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Tadi divalidasi ya. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, pasti ada alasannya. Nah, apakah nggak ada sih cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya kan kamu bisa makan sarapan dari rumah, ya.
sehingga nanti di sekolahan kamu pas pembelajarannya olahraga itu bisa mengikuti dengan baik sampai selesai materi. Nah, kita cari dulu validasi dengan kesalahan, kita korek dulu ya. Setelah itu baru menanyakan apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati pada pembelajaran olahraga. Keyakinan apakah itu? Tahu Pak, seperti itu. Menghargai waktu, ya. Kemudian apa namanya? Disiplin. Nah, setelah ini kamu ingin menjadi seperti apa? Itu ya. Dari kesalahan yang dia lakukan, dia tidak akan mengulangi lagi. Itu proses segitiga restitusi Bamin ya, yang apa namanya perlu dilakukan ketika ada siswa yang tidak ingin mengikuti materi olahraga dan justru malah makan di kantin ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ya ini selesai ya apa yang saya sampaikan di sini. Alhamdulillah bila tidak ada pertanyaan berarti Bapak Ibu sudah paham yang mana apa yang saya katakan di sini. Saya berharap mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan bisa diamalkan di sekolahnya masing-masing. Ya, demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya beri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam dunia pendidikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini kami tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah selama acara ini berlangsung. Dan sekarang selanjutnya mari kita tutup seminar diseminasi budaya positif ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya.